Asnawi angkat Japri. Siapa kita Indonesia? Siapa kita? Kekuatan skuad Garuda Megarikan bikin Jordi Amat optimis. Jordi Amat mengaku lega setelah FIFA menerima pergantian federasi dirinya seusai menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi asal klub Johor Darul Takzim Jordi Amat pun mulai berlatih intensif dengan skuad Garuda proyeksi Piala AFF 2022. Saya senang akhirnya proses perpindahan federasi telah selesai. Saya bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Jadi saya sangat bergairah dan bahagia. Ujar Jordi Amat dilansir dari laman federasi. Pemain kelahiran 21 Maret 1992 tersebut sudah bergabung pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali United Training Center Pantai Purnama Bali sejak Kamis kemarin. Dia mengaku senang dan antusias menjalani latihan bersama dengan punggawa skuad Garuda. Meski belum lama bergabung di lapangan dengan rekan-rekannya, Jordi Amat langsung merasakan sesuatu yang sangat positif. Di mana mata pemain Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis itu menilai kekuatan Timnas Indonesia patut diperhitungkan. Saya pikir sangat positif. Ini tim kuat, punya banyak opsi untuk menghadapi sebuah turnamen yang ketat. Kami bisa memenangkan turnamen itu. Kami punya pemain yang sangat kuat, juga dengan staf dan pelatih. Kita akan melakukan yang terbaik bersama-sama. Jelas Jordi Amat. Dengan mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Jordi Amat pun optimis Timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik. Siap getarkan lawan Timnas Indonesia, dibekali banyak pemain serba bisa di Piala AFF 2022. Indonesia tampaknya menjadi tim yang ditakuti di Piala AFF 2022. Bagaimana tidak, saat ini skuad Garuda dihiasi oleh pemain bintang yang berpengalaman di Eropa. Terlebih tim Merah Putih juga memiliki sejumlah pemain yang serba bisa. Tentu ini menjadi bukti bahwa skuad Garuda siap getarkan lawan di Piala AFF 2022 nanti. Dan berikut ini deretan pemain serba bisa yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Yang pertama, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto beberapa kali diperankan oleh sang pelatih Sintayong di berbagai posisi. Berposisi utama sebagai gelandang bertahan, Rian juga bisa berperan sebagai bek tengah saat tampil menghadapi Kurasyao di FIFA Matchday pada September lalu. Pada kualifikasi Piala Asia 2023, Rian berposisi sebagai bek sayap kanan kala melawan Kuwait. Yang kedua, Sandy Walsh. Pemain keturunan Indonesia yang baru dinaturalisasi satu ini juga bisa memerankan banyak posisi. Selain bek sayap kanan sebagai posisi aslinya, Sandy Walsh juga mampu ditukar ke sisi sayap kiri lini pertahanan. Menurut data transfer market, Sandy bahkan 23 kali berperan sebagai bek tengah. Dia juga sering mendapatkan kepercayaan berposisi sebagai gelandang. Yang ketiga, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan winger yang serba bisa, di mana posisi utamanya adalah sayap kiri. Namun Witan Sulaiman kerap ditukar posisi dengan Egy kala masih berseragam Sendika. Menariknya saat bergabung dengan AS Trenčín, Witan bahkan pernah dipercaya sebagai penyerang tengah kala berhadapan melawan FC Zlate Moravce. Sayangnya saat itu Trenčín kalah 0-1. Yang keempat, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri kerap dijuluki Messi dari Indonesia. Hal itu berkat kemampuan individunya dalam mengolasi kulit bundar di atas lapangan. Pemain kelahiran Medan ini memiliki posisi asli sebagai sayap kanan, namun dia juga mampu ditempatkan di sayap kiri saat masih bersama FK Sendika. Dia juga pernah bermain sebagai gelandang bersama dengan klubnya saat ini di Slovakia FC Zlate Moravce. Kehilangan Dimas Derajat, media Vietnam sebut skuad Garuda merugi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat memanggil Dimas Derajat untuk pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan Piala AFF 2022. Namun Dimas Derajat dipastikan absen membela Timnas Indonesia di Piala AFF edisi kali ini, di mana penyerang Persikabo 1973 itu tengah berkutat dengan cedera. Sintayong pun terpaksa mencoret Dimas Derajat dari Timnas Indonesia dan posisinya digantikan oleh striker Bali United Ilyas Pasojevic. Dimas Derajat dipastikan tidak bisa ikut Piala AFF 2022 dengan Timnas Indonesia. Ujar asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Media Vietnam pun menyoroti absennya striker Timnas Indonesia Dimas Derajat yang akan absen di Piala AFF 2022 karena mengalami cedera. Data 24/7 beranggapan kehilangan pemain kelahiran Gresik ini dinilai membuat Timnas Indonesia mengalami kerugian.
Pasalnya, Dimas Derajat dalam beberapa laga terakhir bersama dengan timnas Indonesia tampil cukup impresif. Ia bahkan sudah mencatatkan 3 buah gol. Absennya Dimas Derajat tentu akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia. Striker muda tersebut belakangan ini mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Dalam 3 laga terakhir berseragam timnas Indonesia, Dimas Derajat telah mencetak gol-gol penting. 1 gol ke gawang Nepal dan 2 gol melawan Curaçao. Tulis laporan The Town 24/7. Sementara itu, usai dicoret dari timnas Indonesia, Dimas Derajat pun curhat ke dokter tim Persikabo 1973. Pemain yang juga anggota TNI Angkatan Darat itu mengaku sedih karena tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dimas Derajat merasa sedih karena sudah dipanggil tapi akhirnya cedera dan itu pasti mengganggu fisikisnya. Ucap dokter tim Persikabo 1973 Ihsan pada polasport.com pada Kamis kemarin. Ihsan dan tim medis Persikabo 1973 pun terus memberikan semangat kepada Dimas Derajat. Dimas pun diharapkan bisa segera pulih dari cedera dan menunjukkan tajinya kembali bersama dengan Persikabo 1973. Memang kehilangan Dimas Derajat menjadi pukulan untuk lini depan timnas Indonesia. Akan tetapi, kini ada nama lama yaitu Spasojevic yang akan menggantikannya. Diharapkan striker naturalisasi ini bisa menggantikan peran Dimas Derajat sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Apalagi Spaso diketahui adalah striker yang punya produktivitas gol yang cukup tinggi. Semangat Squad Garuda!